teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama aku Elfrida Aurelin Tias. Kalian bisa panggil aku Tias. Aku dari Universitas Sanata Dharma. Prodi aku adalah manajemen. NIM aku 219. Video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan GFROM. Untuk itu, mari kita lihat video selanjutnya. Cus! Langkah pertama dalam pembuatan GFROM, teman-teman bisa masuk ke Chrome atau Google. Kemudian, teman-teman bisa ketik GFROM, keyword GFROM. Setelah itu, teman-teman bisa klik GFROM yang paling atas. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menghapus formulir tanpa judul itu menjadi judul apa yang akan teman-teman buat. Nah, misal seminar atau kuesioner. Nah, contoh dari aku yaitu pendaftaran mengenai seminar 2025. Atau teman-teman juga bisa menggunakan GFROM ini untuk list hadir atau list kaos atau list universitas yang akan hadir dalam acara tersebut. Nah, untuk deskripsi teman-teman bisa buat semenarik mungkin dengan berisikan tujuan, hal penting, dan juga penutup. Nah, untuk hal penting teman-teman bisa kasih bold itu dengan memencet di bawah kotak deskripsi itu ada B garis miring atau garis bawah, teman-teman bisa klik yang B itu untuk bold. Nah, untuk kotak kedua itu biasanya udah sekalian, jadi di kotak kedua teman-teman bisa ketikkan pertanyaan. Tapi kalau misal teman-teman pengen yang setelah di awal teman-teman langsung masuk ke bagian 2, teman-teman bisa klik di bawah sendiri, itu ada kotak 2, teman-teman bisa masuk langsung ke bagian 2. Nah, di situ teman-teman bisa ketikkan pertanyaan setuju atau tidak setuju mengenai data pribadinya boleh direkam atau tidak boleh direkam. Nah, setelah itu teman-teman pilih opsi pilihan ganda. Pilihan ganda opsi pertama teman-teman bisa kasih setuju dan tidak setuju. Setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman bisa klik titik 3, terus pilih deskripsi. Kemudian teman-teman bisa mengatur jika setuju bisa ke berikutnya, jika tidak setuju bisa langsung dikirim teman-teman. Nah, ini karena pendaftaran seminar, jadi aku tulis seperti itu dan ketika dikirim langsung muncul link grup karena kan biasanya ada data pribadi yang tidak ingin dicantumkan sehingga mereka akan menuliskannya nanti ketika seminar berlangsung. Nah, untuk bagian kedua itu teman-teman bisa klik klik kotak 2, itu teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman akan masuk ke bagian 2. Bagian 2 itu akan berisikan tentang judul dan juga deskripsi juga. Nah, judulnya teman-teman bisa kasih untuk tadi di atas kan saya sudah menuliskan persetujuan untuk menuliskan data pribadi. Kemudian di bagian 2 saya akan menuliskan tentang informasi pribadi, itu judulnya informasi pribadi. Deskripsinya saya tuliskan untuk teman-teman mengisikan form ini dengan lengkap sesuai dengan data dan valid. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian pertanyaan. Nah, cara menambahkan pertanyaan itu teman-teman bisa tekan tanda plus di bawah, tanda plus paling bawah itu teman-teman bisa klik, kemudian muncul pertanyaan. Nah, teman-teman bisa mengisikan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kuesioner atau dengan apa yang akan dimasukkan ke dalam GFROM teman-teman. Nah, untuk GFROM ini teman-teman ada beberapa yang harus diperhatikan. Seperti jika ada pertanyaan yang mengharuskan menjawab singkat, teman-teman bisa klik jawab singkat. Tapi jika teman-teman diwajibkan untuk membuat paragraf, teman-teman bisa klik paragraf, itu ada di kotak sebelah itu yang ada tulisan pilihan ganda atau jawaban singkat. Nah, teman-teman bisa klik di situ. Teman-teman klik di situ nanti ada muncul jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan drop down. Nah, untuk kotak centang teman-teman bisa itu untuk audiens yang memilih lebih dari satu. Terus untuk drop down itu teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman melakukan pendaftaran kaos atau list kaos, itu teman-teman bisa kasih SML dan lain sebagainya, nanti itu dipencet nanti keluarlah drop down. Terus ada skala linear juga untuk teman-teman yang melakukan kuesioner, itu bisa juga diklik
Nah, itu teman-teman bisa klik dari yang angka 1 sampai angka 5, teman-teman bisa setuju dan tidak setuju gitu teman-teman. Terus ketika teman-teman merasa tataannya ini tidak urut, tataannya ini berantakan, teman-teman bisa pindahkan juga dengan menarik kotak pertanyaan yang harusnya ini ditaruh di atas, teman-teman bisa geser sehingga naik ke atas. Nah, setelah itu jangan lupa untuk setiap pertanyaan teman-teman klik untuk wajib diisi, karena agar dari pihak kita yang menggunakan GFrom juga dapat merekam semua data valid dari teman-teman, dari audiens. Kenapa harus wajib diisi dan kenapa harus dipencet? Agar ketika dikirim itu teman-teman audiens yang menggunakan GFrom itu tidak melompati salah satu pertanyaan yang telah kita buat, karena ketika teman-teman melompati satu pertanyaan saja yang kita buat, maka untuk kotak pendaftaran atau kotak pertanyaan nantinya kita akan kehilangan audiens tersebut gitu teman-teman. Jadi diwajibkan untuk dituliskan wajib diisi agar juga datanya valid dan juga ketika dikirim datanya tidak ada yang kosong teman-teman. Terus setelah itu teman-teman bisa menggunakan palet warna yang di atas, itu ada palet warna. Teman-teman bisa klik terus pencet warna apa yang teman-teman inginkan. Nah, di sini aku menginginkan warna pink teman-teman. Jadi aku pilih warna pink. Ya, warna pink pastel. Terus teman-teman bisa klik hider. Di sini hidernya itu teman-teman bisa milih berbagai gambar. Nah, gambarnya itu juga ada pilihan banyak sekali sesuai dengan GFrom yang teman-teman buat. Kalau misalnya GFrom yang aku buat ini untuk seminar anak kecil, seminar umur 18 sampai 20 tahun, jadi masih remaja. Jadi aku ingin memasukkannya dengan gambar anak kecil karena agar teman-teman audiens juga tertarik dengan GFrom yang aku buat begitu teman-teman. Terus setelah itu teman-teman bisa masukkan berbagai huruf. Nah, itu teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Kali ini aku memakai Times New Roman. Terus juga tulisannya aku ganti dengan ukuran 12. Nah, ketika teman-teman mengklik hider, di situ teman-teman juga akan mengubah warnanya. Nah, warna teman-teman bisa dirubah lagi disesuaikan dengan warna keinginan teman-teman. Setelah itu teman-teman masuk ke setelan untuk merubah bagian pengiriman. Biasanya kan untuk dikirim, teman-teman akan setelah dikirim teman-teman akan menemukan perkataan jawaban Anda telah direkam. Nah, teman-teman bisa mengeditnya, itu masuk ke setelan, lalu teman-teman beli presentasi, diklik, kemudian teman-teman bisa scroll lalu masuk ke setelan pengumpulan formulir. Nah, di situ teman-teman bisa masukkan web atau masukkan link WhatsApp atau tanda terima kasih karena telah mengisi formulir tersebut ya teman-teman. Bisa teman ketikkan di situ. Kemudian setelah teman-teman merasa sudah cukup, teman-teman bisa disimpan. Setelah itu teman-teman bisa pencet tanda orang dan plus itu untuk membagikan link atau form Anda ke orang atau ke teman kalian dengan menggunakan alamat email. Jadi teman-teman bisa memasukkan alamat email teman kalian agar teman kalian bisa membantu dalam proses pembuatan form tersebut. Kemudian teman-teman bisa mempublikasikannya dengan menekan tombol segitiga pada sebelum titik 3. Teman-teman bisa tekan lalu teman-teman bisa publikasikan. Sekian dari pembuatannya dan inilah hasil dari pembuatan GFrom tersebut. Begitu saja dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.